ya. Dua orang itu sudah mengincar si manajer ini. Jadi manajer ini ketika jalan, ya, mengecek di sekitar situ, itu manajer ini sengaja dipukul dari belakang lalu dibawa pergi. Nah, yang satunya itu berencana untuk menggugurkan batunya tersebut supaya dikira tertimpa. Ketika selesai, ya, mereka berdua melakukan tindakan bejatnya, ini kan masih hidup, ya. Lalu mereka berdua kan panik nanti takut dipenjara. Akhirnya mereka niatnya itu berencana ingin membuat dia itu hanya pingsan, ya, tapi karena dia menggunakan tangan untuk memelintir, namanya juga kuli yang di tempat batu kan tenaganya kuat-kuat ya Mas Evi, ya. Itu kepalanya kayak gini, dan akhirnya lehernya patah, kepalanya berbalik ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini eksklusif Mister berada di sini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang selalu setia menonton channel Mata Putih yang tentunya tayang setiap hari gitu teman-teman. Ya, memang sih saya tidak melakukan secara live streaming ya, karena kalau live streaming itu banyak sekali kendalanya teman-teman ya, apalagi lokasi yang kita tuju itu selalu di pedesaan. Pertama, jangkauan dari sinyal ya itu susah. Terus juga yang kedua dari kualitas ya. Makanya Mister itu nggak pernah live streaming. Kenapa? Karena kualitas gambar tentunya berbeda dengan hasil yang rikotan seperti ini. Karena rikotan seperti ini kita gunakan kualitas 4K gitu teman-teman. Kalau live streaming kan hanya 360 gitu teman-teman. Ini jadi kita mengutamakan hal yang terbaik buat kalian semua. Ini teman-teman, saya berada di sini. Di sebelah sana ada pertambangan batu andesit, ya. Di situ beberapa bulan yang lalu itu ada dihebohkan dengan seseorang yang hilang, tapi di bulan ini, bahkan bukan bulan ini, masih di lingkungan minggu ini ditemukan orang itu lagi gitu teman-teman. Ini yang menjadi perbincangan di tempat pertambangan batu andesit ini. Dan ini ya teman-teman ya, di sebuah pertambangan batu itu kan tentunya ada manajemennya, ada manajer, ada anak buah dan karyawan ya. Nah, di sini ini kehilangan seorang manajer, teman-teman. Manajer itu seorang wanita. Dia itu selalu berpenampilan rapih, teman-teman. Dan dia itu selalu ini ramah kepada setiap anak buahnya. Tetapi yang dianehkannya itu ketika jam 12 siang semuanya istirahat, dia keluar. Jika memang istirahat, pasti dia keluar, dia berkeliling mencari sesuatu. Nah, ini yang dianehkan ketika dia sedang mencari sesuatu, entah itu mengecek peralatan, entah itu mengecek apa, terjadi batu yang sudah dipecahkan itu, batu andesit yang sudah ditumpuk, itu gugur ya, menimpa dirinya. Ketika dibuka, dirinya itu nggak ditemukan sama sekali, nggak ada. Hingga sampai hari ini baru ada yang melihatnya. Ini aneh, apakah dia ditelan oleh penghuni pertambangan batu andesit ini, ataukah memang dia itu hilangnya entah kemana. Nah, tapi baru-baru ini kan setiap pertambangan batu andesit ketika di sini habis, ada tim yang mencari ya, mencari apa itu namanya, di mana titik ada batu besarnya kan. Nah, tim pencari itu lewat sini melihat orang itu ketika dikejar, makin ini dia menjauh dan hilang. Katanya itu setiap kita mendekat tapi kita berkedip agak lama, maka dia akan makin jauhnya luar biasa. Nah, ini saya berada di lokasi ini memang sudah mulai dicek-cek. Nanti kita lihat ada beberapa alat kalau menjumpainya. Ini ada titik di mana di bawahnya itu ada batu yang sangat besar gitu teman-teman. Ini ayo kita jalan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, ini mohon maaf teman-teman, di sini hawanya itu cukup dingin. Jadi kamera saya, bukan kamera ya, kacamata saya itu agak sedikit berembun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan teman-teman ya, ini kan sepertinya kayak ada lahan buat perkebunan ya. Sebenarnya ini milik PT, tetapi ini ya, karena belum digunakan jadi boleh digunakan oleh warga untuk dimanfaatkan. Nah, ini contoh yang pemilik perusahaan yang menurut saya amal jariahnya itu terus mengalir ya. Jadi dia punya lahan, ya silahkan dikerjakan oleh orang lain tanpa meminta imbalan. Itu kan kita memberi nafkah kepada orang lain, sama saya seperti itu teman-teman. Ayo Mas Evi, bismillah. Assalamualaikum. 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 Allah Akbar. Saya sebenarnya ingin lurus ke sana ya teman-teman ya, tapi saya kayak ada panggilan hati untuk ke sana loh. Tapi kayak saya merasakan di sebelah sana ada, tapi panggilan hati saya ke sana. Jadi mungkin saya abaikan jika saya menemukan suatu makhluk yang lain. Ya mudah-mudahan sih makhluk ini memang membutuhkan pertolongan. Soalnya yang di sana itu kayak memanggil hati saya teman-teman. Ayo Mas, kita ke sana aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Iya, makin kuat Mas. Allah. Astagfirullah. Mas Safi lihat gak? Iya. Itu yang memanggil saya loh. Tadi padahal kan saya keinginannya ingin lurus. Tapi kok kayak wujudnya wanita ya? Iya Mas Evi, seorang wanita. Assalamualaikum. Mas Evi dari sini Mas Evi. Iya, dia mengikuti arahan kemana saya bergerak. Ini seorang wanita agak gemuk ya Mas Evi ya. Assalamualaikum. Kenapa kamu manggil saya? Sebenarnya siapa kamu? Orang yang saya cari. Perasaan tadi kayak yang saya cari, feeling saya itu ke sana. Oh, bukan. Jadi teman-teman, orang yang saya cari dia berkata ini adalah saya. Saya adalah kamu orang yang saya cari. Yang lurus ke sana itu bukan, ya. Itu adalah makhluk lain yang hanya mencari-cari kesempatan untuk berjumpa dengan saya gitu, teman-teman. La ilaha illallah. Mohon maaf. Kamu kenapa di lingkungan ini? Secara penampilan kamu itu bukan orang desa. Astagfirullahaladzim. Kamu serius? Astagfirullah. Mas Evi, ingat gak
yang tadi saya bicarakan. Seorang manajer yang hilang di tumpukan batu. Dia mengaku katanya dia. Ya saya nggak tahu sih ya manajernya itu wujudnya seperti apa, soalnya saya belum pernah menjumpai. Tapi dia mengaku dia. Tapi kalau dari tampilan sih kayak memang benar ya, ini pakaian kantor ya. Hitam, roknya pendek kayak gitu ya. Kenapa kamu tidak mau menampakkan wajahmu? Apa? Astaga. Mas Evi, kepalanya terbalik. Iya, wajahnya di belakang. Saya pikir tadi itu yang kesini depan itu wajahnya ditutupin rambut, tapi ini wajahnya ke belakang. Ini enaknya ngobrolnya dari mana ini? Astagfirullah. Badannya madep depan ya, Mister? Iya, tapi kepalanya ke belakang. Maaf. Kenapa kamu bisa di sini? Kalau kamu mau menampakkan ruhmu, harusnya itu kamu di tempat di mana kamu meninggal, bukan di sini. Dan bolehkah saya bertanya kepada kamu, di mana jasad kamu? Soalnya ketika kata dari informasi yang saya dapatkan, itu batu yang sudah ditumpuk sangat tinggi, yang sudah dipecah, itu longsor ke arah kamu. Ketika batu itu dipindahkan, kamu nggak ada. Astagfirullah, la ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullah. Ini serius? Astagfirullah. 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 Kenapa, Mister? Astagfirullah. Gak tega saya ngomongnya Mas Evi. Jadi Mbak ini kan setiap jam 12 yang lain istirahat. Ya, karyawannya ada yang tidur, makan gitu kan. Nah, dia selalu keliling mengecek barang-barang. Ketika dia sedang keliling ke tempat yang dekat batu itu, ya teman-teman ya, itu ternyata memang sudah disetting oleh dua orang ya teman-teman. Yang satu itu ya karyawan itu juga di situ ya. Cuman itu adalah karyawan serabutan ya, bukan dari karyawan utama. Ya, dua orang itu sudah mengincar si manajer ini. Jadi manajer ini ketika jalan ya mengecek di sekitar situ, itu manajer ini sengaja dipukul dari belakang lalu dibawa pergi. Nah, yang satunya itu berencana untuk menggugurkan batunya tersebut supaya dikira tertimpa. Nah, ketika dia dibawa pergi, dia sempat sadar ya, bangun, tapi kondisinya itu sudah tangan terikat gitu Mas Evi. Ya, tangan terikat dan nauzubillahi min dzalik, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin mereka berdua sedang merencanakan untuk melakukan hal ini ya, ketika mungkin mereka bentar saya tanya lebih jelasnya. Lebih pastinya gimana? Oh, terus kenapa kepala kamu bisa terbalik? Jadi gini teman-teman, lebih tepatnya itu dia tadi berkata ketika selesai ya mereka berdua melakukan tindakan bejatnya, ini kan masih hidup ya. Lalu mereka berdua kan panik nanti takut dipenjara. Akhirnya mereka niatnya itu berencana ingin
membuat dia itu hanya pingsan, ya. Tapi karena dia menggunakan tangan untuk melintir, namanya juga kuli yang di tempat batu kan tenaganya kuat-kuat ya Mas Evi ya. Itu kepalanya di kayak gini. Dan akhirnya lehernya patah, kepalanya berbalik ke belakang. Dan ketika itu dia meninggal di situ. Dan kenapa dia berada di sini? Lihat batu ini, Mas Evi yang di bawah. Astagfirullahaladzim. Jadi dia dikuburkan di sini, ya, dikubur di sini. Tapi anehnya kenapa dari dulu dia itu baru muncul sekarang? Mungkin karena dari dulu itu gak ada yang mengecek tempat ini. Nah karena dia ada orang yang sekiranya mengenali dia muncul supaya bisa dilihat oleh orang yang dikenal. Kalau dia muncul di orang yang di perkebunan ini, gak ada yang mengenal, malah justru sia-sia. Makanya dia bisa memadatkan dirinya. Dia muncul di hadapan orang yang bisa mengenalinya. Seperti itu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke, saya tahu apa yang kamu inginkan, ya. Saya akan membantu kamu sebisa saya dan semampu saya. Tapi kamu yang tenang ya. Ya, karena jasad kamu sudah saya ketahui. Silahkan kamu kembali ke alammu sebenarnya, di alam barzah. Kamu mudah-mudahan tenang di sana. Baik. Iya, saya bantu buka portalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu buka portal di atas Mas Evi supaya dia bisa pergi ke atas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yuhitu ma huwa al-'aliyyul. Silakan. Silakan masuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini Mas Evi sudah pergi. Iya, ini saya baru sadar ternyata makamnya itu di sini. Ya, dia nggak di sana. Ternyata pintar juga ya orang sini ya untuk membuat tipu muslihat tentang hal seperti ini. Hebat. Ya, muslihatnya itu merencanakan untuk menggugurkan biar dikira jadi tumbal goib. Tapi nyatanya memang strategi dua orang tersebut. Ya. Ini buat para manajer ataupun karyawan yang bekerja di perusahaan, entah itu karyawan, entah itu bos, di mana lingkungan itu hanya memang banyak laki-lakinya. Dimohon saya minta satu, tadi kan menggunakan rok pendek ya, segini ya, otomatis bagian lututnya itu kelihatan. Nah, itu jangan menggunakan pakaian seperti itu. Soalnya jika menggunakan pakaian seperti itu, nanti ketika orang yang melihat, pasti ini ya, syahwatnya akan naik ya. Jadi, biasanya laki-laki itu akan melihat di bagian leher, payudara, sama bagian pantat dan kaki ya. Itu yang perlu kalian tutupi supaya tidak timbul pikiran laki-laki yang bejat untuk berbuat jahat kepada kalian ya. Ini kan naas seperti ini sudah kita temukan. Nanti kita langsung koordinasi dengan orang yang di pertambangan batu andesi tersebut supaya bisa membawa alat berat ke sini langsung menggalinya supaya bisa ditemukan ya. Untuk pelakunya saya nggak tahu dia masih bekerja di sini atau tidak. Biasanya sih ketika memang sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, pasti
pelakunya itu kabur entah kemana atau pindah kerjaan lain, sepertinya seperti itu, karena mereka tahu suatu saat akan terjadi hal yang tidak mereka inginkan, makanya biasanya sudah kabur ke luar kota atau kemana. Mudah-mudahan sih mereka melihat video yang saya tanyakan ini mau menyerahkan diri ya, soalnya identitasnya sudah saya ketahui, tinggal mencari orangnya di mana. Itu seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti kita akan olah TKP bersama tim yang memang harus mengurus tempat ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saya dan Mas Sevi akan kembali ke tempat di mana pertambangan batu andesit. Mungkin memang jaraknya sekitar hampir 500 meter ya, tapi nggak apa-apa, jalan kaki. Aman kan Mas Sevi? Aman Mister. Oh iya, Mas Sevi juga sekarang sudah hebat ya, memiliki ilmu ya. Ya, alhamdulillah Mister. Hari ini kerisnya dibawa nggak? Di bawah Mister. Oh, berarti kalau tahu tadi Mas Sevi suruh ngatasin, kalau nggak dibawa baru saya yang ngatasin gitu. Iya Mister. Jadi Mas Sevi gimana kalau tidak menggunakan keris? Efeknya bagaimana? Efeknya saya seperti apa ya? Ya nggak kayak, beda aja Mister. Oh, jadi kalau misalkan memegang keris itu kayak orang sakti. Iya. Kalau nggak memegang jadi orang biasa. Mungkin butuh waktu Mister buat bisa, nggak harus pakai keris itu Mister. Oke. Mungkin Mister bisa bantu. Mungkin Oke. atau besok saya main ke rumah Mister biar minta penjelasan tentang keris tersebut Mister. Oke, siap. Nama kerisnya apa ya Mas Sevi ya? Soalnya saya hanya lihat di ini. Kalaruyeng kalau nggak salah Mister. Oh, Kalamunyeng. Iya. Oh, iya. Nama kerisnya cukup aneh ya. Iya Mister. Itu yang namain keris itu siapa? Kok namanya aneh, Kalamunyeng kayak gitu? Itu juga saya tahu nama itu dari Om Jani Mister. Oh, Om Janim. Iya. Wah, ini Om Janim ngadi-ngadi ini. Jangan-jangan Om Janim ngadi-ngadi ini. Ya oke teman-teman, ini saya akan segera kembali. Mas Sevi, ayo kita langsung kembali aja Mas Sevi. Ayo Mister. Ya, sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Sevi, bismillahirrahmanirrahim.